Allahu Akbar, 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 kullama halla hilalu wa abdan, Allahu Akbar, kullama sama sa'imu wa aftar, Allahu Akbar, kullama tarawna wa sahabu amtar, wa kullama nabata nabatu wa adhar, wa kullama tamal qalbul muqtar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil-muslimina 'ida al-fitri ba'da siyami Ramadan wa 'ida al-adha ba'da yaumi Arafah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul alimul akbar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyafi'u fil mahsyar. Nabiyyun qad lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Azhab an-nur bis sawaq wa tahar. Allahu Akbar, amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah kita sambut hari Idul Fitri ini dengan takbir, mengumandangkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sajalah yang berhak untuk diagung-agungkan. Barang siapa yang mengagungkan selain Allah, maka ia termasuk orang yang melampaui batas dan telah berbuat kesyirikan yang nyata. Alhamdulillah. Berbahagialah kita karena pada hari ini kita dimudahkan Allah untuk bersujud, rukuk di hadapan Allah. Janganlah karena perilaku kita yang menentang Allah menjadikan Allah semakin murka kepada kita. Janganlah karena kesombongan dan kebodohan kita menjadi sebab terhalannya kita dari jalan surga dan menghalangi kita mendekati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menunaikan ibadah puasa dan atas karunia pada hari ini kita hadir bersama, maka sudah sepantasnya pada hari yang bahagia ini kita bergembira merayakan sebuah momentum kemenangan dan kebahagiaan berkat limpahan rahmat dan maghfirahnya. Sebagaimana dalam hadis qudsi dikatakan, ya ibadi sumtum li wa akhbartum li fakum maghfurun lakum. Wahai hambaku, kalian berpuasa untukku dan berbuka untukku, maka bangunlah sebagai orang yang telah mendapatkan ampunanku. Bulan Ramadan yang telah lalu kita tunaikan surga madrasah dan kemuliaan untuk yang menemani kita. Satu bulan yang suci, berkah dan penuh rahmat serta ampunan yang mengantarkan kita untuk merasakan sekuat kasih sayang sama penyayang yang barangkali kita lupakan pada bulan-bulan yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika kita ingin kembali kepada fitrah yang hakiki, maka semestinya mampu menjadikan momen-momen Ramadan yang telah sebagai itibar atau pelajaran untuk menjadikan kehidupan kita ke depan lebih baik. Jika setelah Ramadan kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita lebih baik secara agama dan sosial dibandingkan tahun lalu, maka inilah indikasi Ramadan sukses dan berkah. Namun jika sebaliknya justru menjadi lebih buruk dibandingkan sebelum Ramadan, maka keberkahan Ramadan tidak pernah menghampiri kita. Alhamdulillah. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Motivasi utama puasa atau siam adalah meninggikan derajat manusia ke puncak kehidupan rohaniah yang tinggi dan mulia dalam pandangan Allah. Derajat tinggi manusia adalah yang paling bertakwa di sisinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah mereka yang paling bertakwa. Siapapun dapat mencapai derajat ini tanpa memandang status sosial. Kita sekarang sedang mengalami defisit atau kekurangan orang-orang bertakwa. Orang bertakwa jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan mereka yang jahat, kotor dan tak bermoral. Nauzubillah wa nastaghfirullah. Pelajaran akhir Ramadan yang telah berlalu mudah-mudahan melekat dalam jiwa kita sehingga kita terlahir menjadi orang bertakwa untuk menambah kebaikan dan kemuliaan dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan menanamkan pesan moral untuk tahzib atau tahzibun nafas pada diri kita. Artinya
Kita harus selalu mawas diri pada musuh terbesar umat manusia, yang hawa nafsu sebagai musuh yang tidak akan pernah damai. Rasul pernah bersabda, asadul jihad, jihadul hawa. Jihad yang paling besar adalah jihad melawan nafsu atau diri sendiri. Imam Al-Ghazali sebagai ulama Islam pernah berkata bahwa pada diri manusia terdapat 4 sifat. 3 sifat berpotensi untuk mencelakakan manusia dan 1 sifat berpotensi untuk mengantar pada kebahagiaan dan kemuliaan. Yang pertama sifat yang buruk, yang sifat kebinatangan, bahimah. Tanda-tandanya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tanpa rasa malu. Lalu sifat buruk yang kedua, sifat buas, sabaiyah. Tanda-tandanya banyaknya kezaliman dan sedikit keadilan. Yang kuat selalu menang, sedangkan yang lemah selalu kalah meskipun benar. Yang ketiga, as-saytaniyah. Tanda-tandanya mempertahankan hawa nafsu dan menjatuhkan martabat manusia. Jika ketiga sifat ini lebih dominan atau lebih mewarnai sebuah masyarakat atau bangsa, bisa akan terjadi sebuah perubahan tatanan sosial yang sangat mengkhawatirkan, di mana keadilan akan tergeser oleh kezaliman. Hukum bisa dibeli dengan rupiah, undang-undang bisa dipesan dengan dolar. Sulit membedakan mana yang ghibah, mana yang suap. Penguasa lupa akan tanggung jawabnya, rakyat tidak sadar akan kewajibannya. Seluruh tempat akan dipenuhi oleh keburukan dan kebaikan menjadi sesuatu yang sangat terasing. Ketaatan akhirnya dikalahkan oleh kemaksiatan dan seterusnya. Alhamdulillah. Sedangkan satu-satunya sifat yang membahagiakan adalah sifat rububiyah, ditandai dengan keimanan, ketakwaan dan kesabaran yang telah kita bina sepanjang bulan Ramadan. Orang yang dapat dengan baik mengoptimalkan sifat rububiyah dalam jiwanya, niscaya jalan hidupnya disinari oleh cahaya Al-Quran. Perilakunya dengan dipengerti akhlakul karimah. Selanjutnya, ia akan menjadi insan muttaqin, insan setelah Ramadan, menjadi harapan setiap orang. Insan yang di dalam hari ini menampakkan 3 hal sebagai pakaiannya: menahan diri dari hawa nafsu, memberi maaf, dan berbuat baik pada sesama orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Quran ayat 134, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, memaafkan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Al-Quran ayat 134. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan menanamkan pesan sosial dalam hidup kita. Pesan sosial Ramadan terpisah dengan indah justru pada tidak di akhir Ramadan dan gerbang menuju bulan Syawal, di mana ketika umat muslim mengeluarkan zakat mal dan zakat fitrah kepada asnafus samaniyah, 8 kategori kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat, terutama kaum fakir miskin, tampak bagaimana silaturahim serta semangat untuk berbagi demikian nyata terjadi. Kebuntuan dan kesenjangan komunikasi dan tali kasih sayang yang sebelumnya sempat terlupakan tiba-tiba saja hadir, baik di hati maupun dalam tindakan. Semangat zakat ini melahirkan kesadaran untuk saling tolong menolong, ta'awun, karena semua orang pernah merasakan kenyang, tapi tidak semua orang pernah merasakan lapar. Pada Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran bahwa kita semua adalah sama dalam rezekinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qaum bi sawa apa bi nikmatillah yajhadun. Mereka sama merasakan rezeki itu, maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah karena ada hidup satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah salat kita rahimakumullah. Rasanya akan terisa di kita ketika melihat kesenjangan sosial menjadi pembeda antara kaum kaya dan papa. Seperti terisa hati kita ketika melihat fenomena 2 anak yang berbeda latar belakang. Yang satu anak yang kaya lengkap dengan berbagai kemewahan. Ketika ada tiba, mereka dengan semangat menyampaikan kepada kedua orang tua mereka, "Pak, belikan sepatu baru dong." Si ayah pun menjawab dengan tegas, "Nanti saya belikan." Terus kembali lagi meminta kepada ibundanya, "Mak, belikan adik baju baru dong." Si ibu pun menjawab dengan lugas, "Ya, pas membelikan yang paling bagus." Dan banyak lagi permintaan yang dimintanya semua terkabulkan karena kemewahan dan kekayaan yang mereka miliki. Sementara di sisi lain, seorang anak yatim piatu tanpa ayah dan ibu, ketika dia tiba, mereka hanya bisa menghadiri pusara ayah dan ibundanya sambil semangat membacakan Al-Fatihah dengan dedikasi cinta kepada kedua orang tuanya. Sebelum mengucapkan di atas pusara ayahnya, "Ya, sepatu yang ayah belikan dulu sudah rusak dan rusak. Tahukah ayah belikan adik sepatu baru?" Yang diterima hanyalah tiupan angin sepoi-sepoi.
lalu berlanjut ke pusara ibundanya sambil bergumam, "Mak, baju adik sudah jelek, Mak. Maukah Mak berikan adik baju baru?" Kawan-kawan adik pakai baju baru semua. Tidak sedikit pun jawaban yang diterima, namun si anak tetap semangat walau hampa tanpa jawaban. Subhanallah wa astagfirullah. Maka melalui zakat, infak dan sedekah yang telah kita tunaikan bisa menjadi penyambung silaturahim dan memberikan nilai kepekaan bagi diri kita dalam kehidupan bermasyarakat untuk dapat memahami bagaimana susahnya fakir dan miskin melawan jalan kehidupan yang penuh duri ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah sekalian rahimakumullah. Marilah sejenak kita menggerakkan tangan dan memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala dengan terdahulu memujinya dan bersalam serta bersalam kepada baginda SAW. Tundukkan kepala, renungkan diri kita, hayati keadaan kita, dan mohonkan ampun kepada Rabb kita. Ya Allah, ya Rabb, taqabbal minna, terimalah seluruh amal saleh kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa tub alaina, terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Jadikanlah kami hamba-hamba yang bertakwa dan diberkahi dimanapun kami berada. Jangan jadikan kepergian Ramadan terlalu sementara kami termasuk orang-orang yang rugi dan celaka, tapi jadikanlah kami termasuk orang-orang yang diampuni dan dimaafkan. Ya Rabb kami, sehingga kedua orang tua kami, jaga dan sehatkanlah mereka yang masih hidup dan rahmatilah mereka yang telah mendahului kami. Berikanlah kepada kami taufik untuk selalu menjadi anak-anak yang saleh dan berbakti kepada mereka. Kami pernah menghadik mereka, kami pernah berkata kasar kepada mereka sehingga mereka menangis. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan saudara-saudara kami yang ingin menyempurnakan separuh agamanya. Jadikanlah kami yang telah Engkau karuniai pasangan sebagai keluarga yang Engkau ridai. Anugerahkanlah kepada yang belum memiliki keturunan anak-anak yang saleh dan salehah. Bantulah kami dalam membimbing anak-anak dan keturunan kami agar mereka menjadi generasi yang membanggakan di dunia, terlebih lagi di akhirat. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang aman, tentram, makmur dan penuh keberkahan. Jauhkanlah dari berbagai mara bahaya dan petaka. Berilah hidayah kepada siapa saja yang telah menzalimi dan merampas hak-hak negeri ini. Dan jika mereka tidak mau kembali kepada-Mu, maka berikanlah petunjuk kepada mereka. Ya Allah, kuatkanlah para pemimpin kami untuk melakukan apa yang Engkau cintai dan Engkau ridai. Tuntunlah mereka kepada kebaikan dan ketakwaan. Anugerahkanlah kepada mereka para pembantu dan penasihat yang saleh, yang menuntun kepada kebaikan dan membantu menegakkan kebenaran demi kebaikan negeri dan negara kami. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin yang tertindas dan terzalimi di berbagai belahan dunia, khususnya di negeri Palestina dan Republik Islam Iran. Berilah kepada mereka pertolongan, kemenangan, keamanan, dan hilangkanlah rasa takut dan kesedihan yang menimpa mereka. Ya Allah, pertemukanlah kami kembali dengan bulan Ramadan di masa yang akan datang dengan umur yang panjang, kebaikan yang sempurna, dan juga kemampuan untuk mengisinya dengan amal saleh. Ampunilah dosa-dosa kami dan rahmatilah kami, dan wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kita juga terus mendoakan saudara kita di penjuru dunia yang sedang diuji dengan kejahatan perang dan aniaya di bulan Ramadan yang berkah ini. Bahkan di Palestina, mereka tidak bisa melaksanakan sholat Idul Fitri lantaran dilarang oleh Yahudi laknatullah alaih. Mereka yang gugur termaktub sebagai syahid. Kita tahu bahwa isu Sunni dan Syiah mencuat seiring terjadinya serangan masif yang terjadi pada negeri Republik Islam Iran yang dilakukan oleh Yahudi, Israel, Amerika, dan sekutunya. Banyak dari kalangan umat Islam Indonesia yang justru tidak bersimpati dengan saudaranya sama Muslim di Iran dikarenakan mereka dianggap golongan Syiah. Marilah Idul Fitri ini kita hapuskan sekat sektarianisme dalam tubuh umat Islam dan tidak menjadikan penghalang dalam persatuan dan doa-doa kita. Semoga dengan kita saling memaafkan, kita mampu membangun kesejahteraan dan keberkahan dengan tolak terorisme, radikalisme, hoax dan segala bentuk yang dapat memecahkan persatuan kita, sehingga negeri dan negara kita ini menjadi dambaan yang senantiasa diberkati Allah sehingga terwujud barakatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Bersihkan hati, bersihkan pikiran di hari dan fitri selain dari fitri sebelum pada suatu hijriyah. Minal aidin wal faizin fi kulli amal bi khair. Jana Allah wa iyyakum min ajil faizin al maqburin. Wa da'una wa iyyakum min zurri ibadillah salim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha wa atubu ilaihi wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.